ngerokok. Ya Pak, berangkat ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak. Mobil terus. Ya, banyak yang dibawa. Ya Pak. Kayaknya sambil rokok enak nih. Mau ngerokok lah. Gue sengaja gue rekam keberangkatan hari ini biar ada sesuatu dokumentasi yang bisa diobrolin. Ya tuh permisi, ini mobil motor ngahalana. Jadi cuy, kan sekarang setiap perusahaan, ya kan, setiap perusahaan, bahkan di kehidupan pun kita perlu data nih cuy, ya kan, data, dikit-dikit data. Ini banyak yang mungkin belum terlalu paham, belum terlalu ngerti sebenarnya maksud dan tujuan dari data itu apa, dan data itu sebenarnya apa. Ini hal simple sih sebenarnya. At least ya kalau buat orang yang udah ngerti mungkin nggak terlalu penting lah untuk membahas deskripsi ini ya kan. Cuma mungkin buat orang yang awam, kenapa dikit-dikit data untuk ngembangin ini data, buat ini data. Nah, menurut lu gimana cuy? Tiap orang yang udah paham data, dia akan nanya kayak gitu. Sebenarnya apa sih data? Ini gimana sih data? Gitu. Jadi kalau dari gua mah, apakah data itu paling penting? Kalau paling penting sih enggak. Tapi salah satu yang terpenting, ya. Okay. Artinya apa? Lu bisa jalan nggak tanpa data? Bisa. Oke. Gitu. Tapi jalannya kayak gimana? Tapi kalau lu pakai data, bisa jadi jalannya itu lebih ke arah. Oh iya, ada petunjuk ya. Nah, gitu. Okay. Jadi kan, wah apa-apa data, apa-apa, buat apa sih data? Ya emang, tanpa data bisa jalan, bisa. Tapi faktor keberhasilan, faktor efisiensi, nah itu bakalan melonjak kalau tanpa data. Oh iya. Bayang ya? Iya. Jadi kalau ditanya, bisa nggak tanpa data? Bisa. Tapi akan dikorbankan apa tadi? Faktor efisiensi, ya? Faktor potensi keberhasilan. Oh, oke. Berarti efektivitas juga bisa terukur dari sebuah data ini ya? Bisa. Jadi kalau dilihat ini, misalkan ada peperangan, ya kan? Lu tanpa data, kita mau perang ke mana gitu lah? Iya. Ya. Ke kota A kita mau perang. Ya. Bisa nggak? Siap-siap, habis itu pergi. Bisa. Gitu ya kan? Iya, benar. Tapi kalau ada data, gimana? Oke, di sana itu gimana sih? Oh, di sana itu berbukit. Oke, berarti enaknya pakai senjata-senjata jarak jauh. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak bawaan kan? Bawa aja senjata jarak jauh. Iya. Ya kan? Efisien kan? Oh, nanti geraknya gimana? Oh, nanti geraknya per 10 orang. Karena ini rutenya, medannya susah. Nggak bisa tuh berkonvoi-konvoi panjang. Nah, efektif kan? Ibarat kata tank juga belum tentu bisa dibawa ya. Ya, kita bawa tank bawa apa? Tahu-tahu di tengah jalan, oh nggak bisa masuk karena Ya. banyak pohon. Lah, gitu. Iya. Nah, itulah gambaran kasar. Kenapa sih butuh data? Gitu. Iya. Lebih ke arah sana. Nah, cuman tadi pertanyaan awal, data itu tuh apa sih? Bentukan data itu kayak gimana? Ya. Kalau disebut data, itu nggak akan ada data kan itu dari bahasa Inggris ya. Itu nggak pernah ada kata datas. Pernah dengar nggak datas? Datas. Pluralnya. Oh, Data. Iya, Nggak ada. Nggak pernah ada. Selalu akhirannya tanpa S ya. Ya. Kalau data, it's a data. Nggak pernah it's a datas. Iya, oke. Kenapa? Karena data sendiri dia bisa mencakup kecil maupun besar. Dia bisa bentukan singular maupun pluralnya. Oh iya. Gitu. Nah sebetulnya
Kalau orang yang tahu data itu udah bagus, tapi not enough. Oh gitu. Iya. Not enough-nya kenapa? Nah, Nggak tahu data doang. karena data itu hanya kumpulan informasi. Oh, I see. Data adalah kumpulan informasi. Ya, informasi Oke. itu, informasi jelek, bagus, positif, negatif, semua itu informasi kalau dikumpulkan itu jadi data, Oh iya, iya. ya kan? Iya, iya. Tapi emang semuanya mau kita pakai. Enggak. Iya, iya, iya. Itulah kenapa ada yang disebut data analis. Oke. Data analis ini dia yang ngolah. Jadi data itu harus diolah biar jadi nanti insight. Iya. Jadi panduan ya, panduan kemana kita akan memulai sebuah perjalanan. Ya. Jadi Nah, kalau iya. informasi ini, ya udah. Tapi Ya. itu tuh harus dikolek, harus disarikan jadi satu insight. Ya. Kalau insight itu levelingnya itu di atas informasi. Oke, insight levelingnya di atas informasi. Ya. Jadi contoh gini, Arbi cowok, Janu cowok, Kais cowok. Ya. Jadi apa? Jadi cuma tahu doang gitu cowok. Dah. Ya. Nah, tapi kalau insight, oh di Pasati itu ada 30 cowok, 20 cewek. Nah, itu udah mulai jadi data. Jadi Oke. informasi dulu, informasi terkumpulkan jadi data. Oke. Data diambil insight-nya. Oh, 30 cowok, ini cewek, background-nya apa? Oh, berarti mereka itu kayak gini. Profilnya. Profilnya. Profil itu insight. Oh, profil itu insight. Oh, oke. Simpelnya gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kan tadi ibaratnya perang ya kan. Perang kita butuh informasi data yang akurat, Ya. ya kan. Kalau kayak misalnya kita mau pergi ke suatu kota yang nggak tahu jalan, sekarang pakai Google Maps itu sifatnya data apa informasi? Itu baru. Nah, informasi yang ada di Google Map, misalnya kita pakai map nih, Iya. itu udah kumpulan dari informasi yang digabungkan. Ada informasi jalan, ada informasi pemblokiran, Iya. ada informasi kemacetan, Ya. itu dirangkum. Oh. Jadi satu data. Data itu dibentukan UI-nya. Kalau di IT itu ada user interface Heeh. untuk mempermudah bacanya. Iya, Ya kan? iya, betul. Nah, itu jadi insight kita. Oh iya. Buat kita pengendara, Google Map itu udah jadi insight. Iya. Fungsinya insight apa? Untuk mengetahui lebih detail. Buat kita bikin strategi. Oh, oke. Bikin strategi kita biar tahu nih kalau lewat jalan sini. Nah, strategi lu kan, oh kesini diblokir, kesini macet. Ah, gua mau kesini. Iya. Agak muter, tapi dia lebih Tujuannya safe. sama. Iya. Dari sisi kan di situ di Google biasanya suka ada estimation arrive, Iya. time estimation arrive kan. Ah. Nah, itu bisa nentuin, oh kesini sekian menit, kesini, oh gue kesini aja. Oh, dan jalan yang kita pilih juga ada ininya ya. Ada misalnya nih kita mau ke anggaplah kita mau ke Jakarta ya kan. Kita mau lewat Tol, non-tol. Tol atau jalan tol Ya kan? Tinggal lihat aja di mapnya. Ah. Oh ternyata di tol sih lebih dekat dari kilometer. Tapi dari estimation time-nya dia 2 kali lipat. Bisa Iya. jadi 6 jam, kalau non-tol bisa jadi 4 jam. Tapi dari sisi jarak 2 kali lebih jauh loh. Iya. Ya kan? Nah, kita bisa ngelihat kemampuan kita. Oh, bensin aman. Ya kan? Mending ke tol aja lah. Ke luar tol meskipun jauh. Tapi Iya. kita bisa lebih safe di waktu. Berarti kalau dari perjalanan bisa disimpulkan ketika kita mau mencapai ke tujuan, kumpulan informasi dan data itu juga penting dan dibutuhkan ya. Ya. Sama kaitannya berarti sama kalau dikaitkan dengan selling atau penjualan juga begitu ya. Ini gimana nih kalau misalnya nih ibaratnya banyak nih yang belum tahu, pemula lah, pedagang, jangankan ngomong bisnis dulu, ngomong dagang dulu, dagang pemula ya kan. Nah, dagang pemula nih seberapa penting dia harus membutuhkan data nih? Gampangnya gini lah.
tahu siomay? Iya tahu. Nah, banyak kan yang tukang jualan siomay Iya banyak. yang gerobakan. Tapi kok ada siomay Shinchan? Cuma sih. Oh iya. Bedanya di mana? Selain di harga, itu bisa dilihat dari pengelolaan datanya, Oh, oke. ya kan? Ah, Yang gerobakan, ya itu mah kasarnya semacam Bismillah saya mau dagang, keluar dagang, oke. ya kan? Kalau Shinchan dia riset datanya, orang suka tuh yang kayak gimana sih, Oh iya. ya kan? Iya. Rank harga yang orang bisa masuk tuh di harga berapa sih? Dia harus buka tokonya tuh di sekitaran mana sih? Oh iya. Muncul strategi kan? Iya. Dari benar. data-data itu, Ah. oh berarti kita tuh harus bikin produk yang kayak gini. Nah itu insight. Oh iya. Habis itu nanti kok bukanya di sini, bentukan tokonya gini, iklannya gini. Nah itu udah turun ke strategi. Oh iya. Dan itu jadinya di breakdown sedikit satu persatu ya. Oh iya. Makanya apa namanya? Tanpa data bisa, tapi akan capek. Iya. Ya kan? Benar. Makanya data itu bukan yang paling utama, tapi ini penting loh. Iya. Simpelnya kayak gini kali ya, misalnya kayak gue disuruh belanja ke warung sama bini gue ya kan. Kalau bisa nih tanpa data ya kan, Nah, atau by ingetan ya kan, Ya. disuruh beli mecin, beli ayam, beli daun bawang begini segini seperempat setengah dengan harga segini. Oke, gak kita catat dan akhirnya kita lupa. bingung. Jalan nggak bisa jalan, ibaratnya nyampe ke warung ya kan. Tapi di sana kita justru Kebingungan. tadi apa ya? Ini harus gimana ya? Nggak ada panduan ya kan. Jangan Ya. salah. Sekelas tukang sayur, Ah. mereka udah ngolah data loh. Oh ya, Tahu nggak Iya, gimana iya. cara ngolah data? gimana? Dia kumpulin ibu-ibu WhatsApp-nya. Oke, iya benar. Bu, mau pesan apa buat besok? Oh iya. Akhirnya dia apa? Mau kolek. Kolek data. Ah. Strateginya dia apa? Dia bakalan beli dibanyakin yang pesennya. Akhirnya gerobak dia itu udah dipastikan 80-90% itu akan habis. Oh iya, benar. Dibanding tukang sayur yang asal jalan. Ah. Dia banyak semua dimasukin Semua di di situ. bawah, benar. Tapi tingkat closingnya Iya. 50-50. Iya, benar. Canggih tukang sayur sekarang ya. Sok aja itu. benar, Itu benar. sekelas tukang sayur Iya. yang pakai data, yang ngolah data, hasil akhirnya kayak gitu. Jadi dia kolek dulu ya, kan ibaratnya dia punya grup ibu-ibu kan. Iya. Bu, Iya. besok mau nitip apa Bu, nih? besok Ada mau nitip pesan apa? Ya kan, udah gitu. Nah, malamnya mungkin atau sorenya dia persiapin kan. Subuh dia ke pasar Ah. buat belinya dia jelas nggak apalagi ya? Iya. Enggak, dia udah sekian. Dia tinggal tambahin 10-20% dari pesanan aja. Iya, nggak by feeling Nggak ya. by feeling. Nggak by ingatan Nah. ya. Jadi barang yang kita mau jual pun ibaratnya ini udah 80% udah pasti laku ya kan. Udah pasti akan terserap. Udah dipastikan closingnya tinggi, Iya. ya kan? Iya. Perkara nanti si ibu-ibunya tiba-tiba perginya jadi beli, ya itu urusan lain, ya kan? Itu mah accidental. Tapi by strateginya udah jalan banget, Iya. ya kan? Dibanding yang nggak pakai. Dan ibaratnya modal awal yang dia bawa untuk menjual sayurnya itu lebih terukur. Iya. Iya. Gitu. Bayang. Kebayang. Itu simpelnya data itu. Makanya mulai dari tahun 2000 yang namanya bisnis analis di tiap kantor itu tuh udah mulai ada. Sekarang itu hampir di tiap perusahaan itu tuh ada bagian riset. Iya. Itu pengelolaan data. Iya.
Nah, banyak juga yang mungkin udah paham nih dari apa yang kita obrolin, simpelnya data itu gimana. Nah, Banyak juga mungkin yang masih belum bisa baca data, karena mungkin orang udah berpikir data itu tentang statistik, tentang grafik, tentang persentase dan segala macamnya. Nah, gimana nih caranya biar kita bisa, yang awam bisa mudah untuk paham apa yang disajikan dari data tersebut untuk strategi ya. Ya. Untuk strategi. Nah itu sebenarnya kita harus tahu dulu jenis data. Oh, ada jenisnya? Ada. Oke. Jadi data itu satu, ada data mentah Data mentah, atau sering disebutnya raw data. raw data. Ada yang disebut data setengah jadi, half cook. Hah? Ada data jadi, ya. Terus ada data serve, data delivery. Oke. Nah, yang biasanya enak buat dibaca itu tuh yang terakhir, Yang data source tadi. data serve. Ya. Udah tinggal disajikan ya. Ya. Iya, iya. Oke, gampangnya gini. Kalau misalkan di data, raw data. Ah, Nah, di raw data, ah, data apa tadi tuh? Data mentah. data mentah. Nah, di data mentah itu lebih ke apa namanya? Tadi Janu cowok, Arbi cewek, Kais cowok, ini cewek, ini cowok, ini cewek, cowok. Masih hanya Itu sekedar informasi masih ya. sekedar informasi umum. Nah, itu masih data mentah. Oke. Kita biasanya belum bisa dapat apa-apa dari situ. Sekalian pun dapat, ya umum banget lah. Iya, 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 iya. Nah, itu dikumpulkan jadi satu table tuh. Ah, Jadi satu table. Nah, itu biasa itu jadi data setengah jadi. data setelah jadi half cook tadi ya. Half cook. Nah, data jadi itu tuh nanti ada tambahan analisa, entah tren, ya kan, Iya. entah analisa-analisa lain gitu. Nah, itu bisa jadi data jadi. Nah, data jadi yang tadi itu nanti dibaguskan tampilannya. Kalau sekarang mah lagi musimnya infografis, Oh iya, infografis. Hah? Iya, iya benar. ya kan, infografis. Nah, itu yang lebih enak dibaca. Iya betul sih. Jadi ada 4. Iya, iya. Dan rata-rata sebenarnya kemampuan orang untuk baca infografis juga sebenarnya kayaknya lebih enak dan kayaknya lebih simpel ya. Mungkin Lebih simpel. mungkin ngelihat mana grafik yang paling tinggi. Oh ini ternyata. ini. Iya, Oh, iya. ini. Apakah cuma sesimpel itu baca infografis? Bukan sesimpel itu, karena infografis didesain untuk bisa mudah dibaca. Oh, Kalau oke. misalkan infografis masih susah dibaca, difahami, ya itu bukan infografis ya? yang bagus gitu. Oh iya, iya. Gitu. Kadang banyak yang ngelihat, oh infografis cuman 2 gambar atau 3 gambar aja. Iya, Itu benar. padahal di belakangnya itu ada banyak data. Iya, iya, iya. Ribuan informasi dirangkum ya. Banyak data. Ah, Banyak tabel yang nanti disederhanakan ke satu infografis. Ya kayak contoh lah, misalkan ada yang promo, ada yang nanya tentang promo, Iya. ya kan itu cuman kalau data mentahnya tuh, oh si A nanya promo, si B nanya promo, si C nanya promo, Iya, benar. mentahnya. Terus digabungin, oh yang nanya promo itu sekian orang, Iya. ya kan? Habis itu dilihat analisanya, oh misalkan analisanya dia taunya dari mana, ya kan? Iya, iya. Nah, data itu digabungin, dimunculin ke satu infografis yang gampang. Jadi nantinya, oh ternyata hari keberapa tuh ada kenaikan.
trennya tiap hari naik atau turun. Iya, iya benar. Oh, berarti makin kesini makin turun. Berarti spreading informasi makin kesini ada penurunan. Ya kan? Atau orang udah tahu tapi masih di circle yang apa sih kalau di marketing red ocean. Jadi orang udah nggak mau nanya lagi. Iya. Ya kan? Akan enak apa? Ke blue ocean. Nah, tinggal nanti strateginya punya nggak database blue ocean-nya. Ya kan? Soalnya kalau orang baru kan pasti akan nanya. Iya benar. Ya kan? Nah, bisa jadi, wah Pak ini udah masif kok penyebarannya kita udah gini. Rata-rata sering kayak gitu. Ya kan? Iya. Tinggal tanya lagi, ke siapa gitu. Ya kalau ke situ-situ lagi, iya. Simpelnya kayak gini kali mungkin ya. Kalau mungkin buat yang dagang atau berbisnis mereka melakukan flyering lah, sebar flyer ya kan. Nah, sebar flyer ini belum tentu akan efektif kalau misalnya kita nggak tepat juga penyebarannya kayak gitu ya berarti ya. Pernah ngeliat nggak kayak di masjid-masjid atau di mall-mall ada yang jualan mobil atau apartemen? Iya benar, pernah sering kan? banyak. Coba lihat si SPG atau yang sales cowoknya, SPG-nya yang bawa flyer itu, dia asal sebarin gitu Enggak deh kayaknya. Dia ngelihat juga orang yang lewat, ya kan? Mulai dari dilihat umurnya, mulai dilihat dari tampilannya. Iya benar. Kenapa? Iya. Untuk memastikan produk dia sesuai nggak dengan segmennya. Oh, pantesan misalnya nih, gue sering ngalamin ada di mall, ya kan? Adalah di situ yang jual apartemen, ya kan? Gue datang ke mall itu memang pakai celana pendek dan kaos biasa, kaos aja ya kan, dan sandal jepit lah. Nah, itu tuh si salesnya diem aja ya kan. Dan gue coba perhatiin ketika ada yang lewat dengan setelan rada necis ya kan, misalnya kemeja atau dengan ya lengkap dengan sepatu lah, atau kelihatan rada rapi, itu pasti dia tawarin. Itu juga ngaruh ya? Ngaruh. Okay. Nah, makanya itu lebih ke data collecting dulu. Iya. Ya kan? Data collectingnya yang harus disesuaikan sama produk kita. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai, oh Pak udah kok nyebarinnya. Ke siapa? Iya benar. Ke siapa itu nyebarinnya? Kalau misalkan udah semua, tapi nggak pas si targetnya, ya lu kayak ngejarin matematika kalkulus ke anak TK. Bukan salah kalkulusnya kan? Iya. Belum tepat aja diajarinnya ya kan? Ya anak TK siapa juga yang mau nggak ngerti kalkulusnya. Iya. Salah kita yang ngajarinnya. Iya benar. Tambah kurang aja belum tentu ngerti ya kan? Nah, buat nentuin siapa sih yang bisa kita targeting, siapa yang bisa kita sasar, salah satunya dari data. Bikinlah data profiling. Nah, ini kayaknya susah gampang nih bikin data profiling nih. Nah, data profiling itu ngumpulin datanya, makanya kan sekarang itu kayak di Gojek itu tuh ada istilahnya tuh big data. Oke. Nah, big data itu ngumpulin semua apapun data yang nanti bakal dianalisa, dicari polanya sehingga dibikin grup, segmentasi. Nah, hasil olahan itu yang akan ditargeting. Oh, ternyata dari pengguna Gojek itu banyak yang tujuannya itu ke mall, buat makan, ke kafe. Oh ya udah, kalau gitu mah Gojek bikin untuk delivery. Iya benar. Ya kan? Jadilah GoFood. Iya. Oh, banyak juga yang ke titik-titik mau masas. Oh, munculinlah GoMasas. Oh iya. Nanti kayaknya seru kalau kita ngobrol lebih lanjut tentang data profiling ya. Iya, itu kalau data profiling itu harus ada satu segmen sendiri bahas lebih detail terkait data profiling. Nah, kalau yang tadi itu masih apa itu data, gimana itu data, mulai dari data awal gimana data itu bisa kita konsumsi.